Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin wa qayyimas samawati wal aradin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitnah." Jemaah sekalian, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu, alhamdulillah di hari yang ke-10 bulan ba'dal Maulid kita atau Rabiul Tsani, kita sampai saat ini masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatul Islam. Kenapa? Menjadi bagian minal muslimin adalah nikmat yang luar biasa. Yang perlu kita optimalkan kembali keislaman kita ini. Kita kelola untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat al-iman, nikmat sihah wal afiyah. Teman sekalian, perlu kita optimalkan kembali nikmat-nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Kita jadikan sebagai fondasi, landasan dalam kehidupan kita yang fana untuk membangun amal-amal unggulan kita. Ayyukum ahsanu amal. Siapa yang paling berkualitas amalnya, itulah inti dalam kehidupan kita yang fana ini. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis ada gambaran penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memberikan sarana 4 kelompok yang mengelola dunia. So itu yang kita kaji. Apakah kita masuk di kelompok yang pertama atau yang kedua? Atau yang ketiga atau yang keempat? Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, rawi Imam Tirmidzi, imam yang lainnya, dari sahabat Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ala innal ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Ingatlah bahwasanya dunia itu dilaknat dan juga semua yang ada di dunia itu dilaknat. Tapi ada yang dikecualikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Illa zikrullah. Kecuali orang yang melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dikasih gambaran pada kita. Sama juga kayak dalam surat Al-Asr kan gitu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia pakai al. Al ini fungsinya al-istiqraqiyah. Kalau hanya satu manusia itu insan satu. Kalau banyak kan an-nas, tapi pakai al-insan. Jadi semua manusia dalam kondisi yang rugi. Tapi ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sama juga hadis tadi. Dunia dilaknat kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa zikrullah. Wa ma wala, sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa alimun aw muta'allimun, orang yang berilmu dan juga orang yang mau belajar, muta'allim. Sekalian nyambung kaitan dengan dunia tadi. Rasulullah dalam hadis rawi Imam Tirmidzi, Al-Imam Ahmad, dari sahabat Abu Habsyah Al-Anmari. Sahabat ini wafatnya pada awal pemerintahan sahabat Umar Al-Khalifah yang kedua. Namanya Abu Habsyah. Habsy itu kalau bahasa kita, habsyun itu adalah domba.
Ini nama orang sahabat. Abu Kabsyah Al-Anmari. Dia mengatakan Rasulullah bersabda, yaqulu uhaddithukum haditsan fahfadhu. Aku ceritakan hadis. Ya, satu hadis, haditsan fahfadhu. Lihat itu, jaga. Qala Nabi, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini untuk 4 kelompok. 2 kelompok ini dan 4 ini Rasul bersabda, fahada bi afdalil manazil. Kelompok yang mulia, yang afdal. 2 kelompok yang lainnya, kata Rasulullah, fahada bi akhbathil manazil. Kelompok yang sangat-sangat buruk. Ya, semoga kita masuk di satu yang 2, Pak ya. Amin. Faqala Nabi, 4 itu siapa saja? Yang pertama, abdin razaqahu Allahu malan wa ilman. Seorang hamba, manusia yang diberikan Allah rizqan. Rezeki apa? Malan. Dikasih rezeki. Harta yang luar biasa. Wa ilman, ilmu yang luar biasa. Ilman nafi'ah. Ilman syar'iyyan nafi'ah. Dan orang ini, kelompok ini menggunakan 2 nikmat yang luar biasa. Harta yang ada malun wa ilmun. Untuk apa? Yattaqi fihi rabbahu. Untuk digunakan membangun ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yattaqi fihi rabbahu. Teman sekalian, berapa banyak ya perintah bertakwa pada Allah dalam Al-Quran. Kalau kita hitung-hitung, ada 138 kali diulang-ulang di Al-Quran. Mobil khusus perintah pada Allah, ittaqullah wattaqullah. Itu ada 54 kali. Artinya apa? Pentingnya membangun ketakwaan dalam kehidupan. Maka orang ini dengan adanya nikmat harta yang luar biasa, titipan yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, kemudian digunakan untuk yattaqi fihi rabbahu. Wasilu fihi rahimahu. Yang kedua, digunakan untuk menjalin silaturahim. Lakukan apa? Bersama-sama yang lainnya, wabil khusus keluarganya. Harta yang ada digunakan untuk menyambung silaturahim. Lakukan apa? Persatuan di keluarganya, di masyarakatnya, untuk bangsa dan negara ini. Itu digunakan untuk itu. Kemudian juga wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tahu haknya Allah subhanahu wa ta'ala dari harta yang ada dan juga ada ilmu yang ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang gitu ya, ada orang dikasih harta, dia nggak tahu, lupa haknya Allah, zakatnya lupa, yang sunnah-sunnah mungkin sedekah, infak. Ya saat ini coba sekalian, membangun ketakwaan ini luar biasa saat ini. Kasus yang ada di Palestina, kita bisa membangun harta untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala selama itu dicintai Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah, Pak. Ada harta kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Untuk diri kita, untuk keluarga kita. Masih ada untuk masyarakat kita, kanan kiri kita, tetangga kita seperti ini. Masih banyak untuk yang lainnya. Mungkin kelasnya kelas nasional. Bisa juga lebih tinggi lagi. Kita ingat zaman kemerdekaan, Mbak. Ada seorang pengusaha dari Palestina namanya Ali Thohir yang menginfakkan semua hartanya yang ada di bank Saudi pada saat itu untuk Indonesia. Tingkatnya apa? Bukan Palestina saja, tapi untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Di ekonomi luar biasa.
Yang sekalian, kemudian Rasul mengatakan, fahada bi afdalil manazil, tingkat yang paling luar biasa. Yang kedua, abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Ada seorang hamba, ada seorang manusia yang diberikan apa? Ilmu. Masya Allah, dia memahami agamanya, kehidupannya dengan baik. Ada ilmu, tapi nggak dikasih apa-apa. Sedikit rezekinya. Faqala sadiqun niyah, dia niatnya Masya Allah. Dia tulus, dia mengatakan, lo anna li malan, ya Rabbi, kalau seandainya saya dikasih harta, la amiltu bi amli fulan. Sungguh aku akan melakukan sebagaimana dia melakukan itu. Kata Rasulullah, niatnya sama, dapat pahala. Masya Allah ya. Kita enggak melakukan apa-apa, tapi ada niat. Niat kebaikan itu Bapak Ibu sudah dikasih pahala. Kalau kebaikan itu yang kita niati, itu kita lakukan, ada beda. Ada 10 pahala minimal. Ini 2 kelompok. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah, di mana kita ini posisinya? Yang pertama apa yang kedua? Semoga kita semua yang pertama Pak ya. Ada harta diberi ke Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu. Jangan sampai yang ketiga ini. Yang ketiga siapa? Abdin, seorang hamba. Razaqahullahu mal. Walam yarzuqhu ilman. Ada manusia yang dikasih harta yang luar biasa, enggak dikasih ilmu, Pak. Wa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin, dia gunakan hartanya untuk yang lainnya, bukan ada manfaatnya. Kan ada kadang-kadang banyak orang punya harta Masya Allah, tapi untuk kemaksiatan, untuk kemungkaran, membangun kemaksiatan di mana-mana. Kira-kira ada enggak, Pak? Harta ada, tapi bukan untuk kebaikan, tapi untuk kemaksiatan. Dikasih harta, tapi enggak dikasih ilmu. Zaman dulu ada Qarun, Mbak. Qarun banyak sekali hartanya, Pak. Tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah, ini orang tidak menggunakan hartanya untuk bertakwa. Wala yattaqi fi rabbahu wala yasilihu fihi rahimahu wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia enggak tahu haknya Allah. Dia enggak mau membangun silaturahim, dia enggak mau membangun ketakwaannya. Harta ada, tapi enggak ada ini. Faqala Nabi fahada bi ahbathi al-manazil. Orang ini tingkatannya sangat-sangat buruk. Akhbaf, bukan khabith, tapi akhbaf. Ya sekalian. Yang paling parah yang keempat. Siapa mereka? Abdin, seorang hamba. Lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Enggak dikasih harta, enggak dikasih ilmu. Harta enggak punya. Ilmu juga enggak punya. Tapi dia niat. Dia mengatakan, lau anna li mal, ya Rabbi, kalau seandainya saya punya harta, la amaltu bi amali fulan. Dia mengikuti kelompok yang ketiga tadi, yang menghambur-hamburkan hartanya untuk yang lainnya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ini sangat penting kalau seandainya kita ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan harta yang luar biasa, tiba-tiba kita diberikan amanah harta. Banyak ayat Al-Quran yang memberikan gambaran pada kita kaitan dengan dunia. Kehidupan dunia ini fana, sementara. Kesenangan yang ada di dunia ini adalah dikatakan mata'ul ghurur, kesenangan yang palsu. Kalau enggak kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada kesenangan tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala beda. Maka dalam surat Al-Hadid dijelaskan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Enggak ada yang salah Bapak, Ibu. Dunia ini saat ini kita melakukan begitu.
ada yang bersenang-senang, ada yang bermain, laibun, ada zina, berhias dengan yang ada, nikmat yang ada. Tapi ya, yang penting bagaimana kita kelola itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada harta, ada anak, ada jabatan, ada kekuasaan, semuanya kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi ridwan. Karena kalau kita sudah lepas dunia ini, kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, hanya ada dua, Pak. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan adzabun syadid, azab yang sangat pedih, atau kita termasuk orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelompok yang pertama dan yang kedua itu. Dan sekalian, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita enggak tahu, kita pasti kita akan kembali pada Allah. Coba kita evaluasi kembali sisa-sisa usia kita, umur kita, nikmat yang ada, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.